menurut saya apa yang terjadi hari ini sebetulnya harus menjadi bahan evaluasi sangat serius dari praktek kepenyelenggaraan pemilu. Nah, alternatif lain sebetulnya bisa menggunakan e-voting atau e-elektoral ya, e-election. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi, kita bisa mempercepat proses pemilihan umum. Sebetulnya bisa, dan itu murah, jauh lebih murah. Harganya tidak sampai puluhan triliun begitu untuk bisa menyelenggarakan pemilu menggunakan teknologi baru. Nah, persoalannya kenapa KPU tidak mau? Kenapa pemerintah tidak mau? Ya itu kemudian menimbulkan interpretasi, kecurigaan bahwa kalau pakai teknologi canggih tidak bisa bermain curang gitu, untuk ngutak-ngatik angka misalnya. Kan itu persoalan. Nah, di saat yang sama misalnya kalau menggunakan e-voting misalnya, kita bisa juga mengecek dulu apakah seluruh wilayah Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet dengan baik. Nah, ternyata 2024 ini sampai akhir sebelum pemilu misalnya, itu tidak semua wilayah Indonesia mendapatkan akses internet dengan baik. Itu kan sebenarnya kenapa pemilu kayak gini itu bentuk kegagalan pemerintahan sekarang yang dulu berjanji akan membuat Indonesia itu seluruhnya terakses internet dengan baik. Ternyata kan enggak. Jadi pemilu yang ngaco ini sebenarnya adalah bentuk kegagalan dari pemerintah yang berjanji untuk membuat internet ada di semua desa gitu. Jadi gagal kan gitu. Nah, oleh karena menurut saya sebenarnya itu solusi terbaik, Mas Reza. Itu solusi terbaik. Hemat, efisien, cepat begitu, cepat digitalisasinya. Tetapi problem kita memang di jangkauan internet kita masalah. Kemudian yang kedua di data IKTP kita bermasalah. Artinya belum berapi. Buktinya DPT kita masalah, hampir puluhan juta yang kemarin digugat oleh beberapa teman-teman ahli IT. Ternyata ada nama yang double begitu, ada yang sudah meninggal masih ada yang belum lahir sudah ada nama-nama yang nggak jelas begitu. Bahkan ada satu TPS angkanya melebihi angka yang seharusnya atau jumlah DPT yang seharusnya misalnya. Jadi banyak problem di data kita itu yang menyebabkan kemudian kita sulit mengambil keputusan untuk mempraktekkan e-voting. Jadi selain akses internet juga persoalan data. Dan pertanyaannya, mengapa akses internet itu tidak bisa diselesaikan? Mengapa data kita tidak bisa diselesaikan? Maka kemudian memunculkan kecurigaan, analisis yang cukup kritis menurut saya, ini jangan-jangan disengaja gitu loh. Disengaja misalnya urusan data sedikit dikacaukan, untuk DPT misalnya, sengaja untuk internet tidak dioptimalkan di seluruh desa, supaya tidak menggunakan sistem canggih dalam pemilu yang tidak atau yang sulit untuk berbuat curang di situ misalnya. Jadi ini kan ada problem di situ soal political will di situ, ada kemauan politik yang kuat mestinya didorong oleh parlemen dan dilaksanakan oleh eksekutif. Tapi ini tidak. Jadi menurut saya itu PR besar, dan kami sih sebagai akademisi yang tidak ada kepentingan kecuali kepentingan kebenaran ilmiah, ya harus mendorong ke sana. Bagaimana caranya agar seluruh desa terakses internet dengan mudah, dengan baik dan lancar, dan problem data di Indonesia selesai gitu. Kalau nggak selesai juga, kita patut curiga memang penyelenggara pemilu termasuk juga pemerintah sengaja untuk membuat data kependudukan kita tetap kacau seperti sekarang gitu, agar bisa berbuat curang kan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga orang berpikir negatif begitu gitu, karena faktanya kok problem data aja nggak bisa selesai. Saya heran di zaman secanggih ini masalah data kok nggak selesai kan. Aneh itu. Baik. Atau kalau saya boleh mengutip perkataan dari Menkominfo dulu, internet cepat buat siapa gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu yang menjadi kendala kenapa memang belum tersebar secara merata di seluruh Indonesia begitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai tingkat kepercayaan publik, tadi kalau Anda katakan ada kecurigaan adanya intervensi dan sebagainya jika menggunakan sistem Sirekap dan penghitungan manual, berarti jika kita nantinya menggunakan sistem e-voting, kita harapkan election begitu ya, permasalahan yang tadi Anda katakan kita anggap 5 tahun ke depan sudah terselesaikan. Masalah internet bisa diakses di seluruh Indonesia, masalah data sudah diperbaiki begitu. Apakah ini bisa kembali meningkatkan kepercayaan publik nantinya? Oh, itu sangat bisa sebetulnya. Karena kita terlalu banyak ahli IT yang tidak digunakan. Banyak sekali ahli IT. Jadi kalau itu seluruh ahli IT Indonesia berkumpul, dan itu akan saling mengontrol, mengawasi. Ada sistem pengawasan yang bisa dibuat agar e-election itu kemudian berjalan sebagaimana mestinya begitu. Dan itu bisa dalam hitungan jam. Sudah